Elkan Bagot jadi korban virus FIFA, pelatih Ipswich Town bocorkan cederanya. Elkan Bagot jadi salah satu pemain yang mendapat oleh-oleh virus FIFA usai membela timnas Indonesia. Bek setinggi 194 cm itu tidak bermain pada pertandingan leg kedua timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Pelatih Ipswich Town, Kieran Mchkena memastikan Elkan Bagot dalam perjalanan kembali dari tugas negara bersama timnas Indonesia. Sama halnya dengan Nova Arianto, Kieran Mchkena menyatakan cedera Elkan tidak terlalu parah. Namun Elkan tidak akan ikut skuad Ipswich Town yang bertandang ke Rotherham. Tim medis mengatakan kepada saya pagi ini bila Elkan mengalami sedikit kekakuan di punggung, kata Kieran Mchkena. Dia tidak bermain di leg kedua bersama Indonesia, tetapi dia dalam perjalanan pulang hari Rabu. Jadi kita tidak akan melihatnya sampai kita kembali dari Rotherham. Tetapi sejauh yang saya tahu, dia dalam kondisi baik, jelas Mchkena. Usai bungkam Brunei, asisten Shin Tae-yong beri peringatan keras pada pemain timnas. Skuad Garuda sukses melangkah pasti ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten pelatih timnas, Nova Arianto berharap pemain skuad Garuda bisa tetap rendah hati. Nova menegaskan bahwa hasil putaran pertama lalu harus segera mereka lupakan. Pasalnya tantangan selanjutnya adalah mendapatkan hasil positif di putaran kedua. Kembali ke Indonesia dan segera lupakan hasil kemarin, karena ujian sesungguhnya ada di depan. Karena sejatinya kita baru memulai naik di anak tangga pertama, yang pastinya akan semakin berat ke depan, kata Nova Arianto. Nova juga berpesan pada semua pemain agar tidak sombong. Mereka juga harus berkembang dan tidak cepat puas meski sukses melewati. Terus rendah hati dan diingat, jangan pernah menjadi tinggi hati, karena pemain timnas harus bekerja lebih keras lagi di klub untuk mengembangkan permainannya, tegas Nova. Dulu disebut kaki kayu, kini media Vietnam akui kemampuan striker timnas Indonesia. Media Vietnam SOHVN sebelumnya menuliskan kritik keras kepada penyerang timnas Ramadan Sananta dengan menyebut sebagai kaki kayu. Ramadan Sananta mendapatkan julukan tersebut karena terlalu banyak menyia-nyiakan peluang selama Piala AFF U23. Pada turnamen AFF U23, ia banyak mendapat kritik dan dijuluki kaki kayu karena terlalu banyak membuang peluang, tulis SOHVN. Namun, media tersebut akhirnya menarik kritikan tersebut. Pasalnya, Sananta sukses membukukan 3 gol saat timnas Indonesia menghadapi Brunei. Catatan tersebut membuat Sananta jadi top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 menyamai torehan mega bintang Lionel Messi. Jika dihitung secara global, Messi bukanlah satu-satunya pemain yang menduduki puncak daftar pencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Soha. Ada 2 pemain asal Indonesia yang juga mencetak 3 gol, yakni Ramadan Sananta dan Dimas Derajat selanjutnya. Sandy Walsh tidak sabar main di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh menyambut antusias kemenangan yang diraih pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh tak sabar menantikan laga-laga lain di putaran kedua. Timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi setelah mengalahkan Brunei Darussalam. Skuad Merah Putih menang 2 kali atas Brunei dengan agregat 12-0. Kualifikasi Piala Dunia babak pertama selesai, sampai jumpa lagi di bulan November untuk round 2, tulis Sandy Walsh di Instagramnya. Sandy Walsh bermain dalam 2 kali saat timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pemain berusia 28 tahun itu menyumbang 2 assist untuk timnas Indonesia dalam kedua laga itu. Sejauh ini, Sandy Walsh sudah mengemas 3 caps untuk timnas Indonesia. Performa pemain Cafe Mechelen itu sangat baik sehingga jadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia bisa lolos grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiket putaran kedua didapatkan tim asuhan Shin Tae-yong seusai menaklukkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0 pada putaran pertama. Dengan hasil ini, tim Merah Putih pun bergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Meski ini bukan tantangan yang mudah, Shin Tae-yong tetap optimistis timnas Indonesia bakal lolos dari grup F. Hal ini diungkapkan langsung oleh asisten pelatih Nova Arianto. Menurutnya, semua anggota tim pelatih percaya diri bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos dari babak tersebut. Coach Shin Tae-yong yakin kita bisa lolos. Tim calon lawan sudah kita pantau, termasuk Irak di mana kita mengirim tim analis, ujar Nova Arianto.
Kalau Vietnam dan Filipina sudah sering ketemu di Piala AFF. Jadi kekuatannya saya pikir tidak jauh berbeda dengan di AFF. Irak memang menjadi lawan yang belum kita hadapi. Media Vietnam akui ranking FIFA Timnas Indonesia hanya sebatas angka. Media Vietnam SOHVN mengakui bahwa ranking FIFA Timnas Indonesia tak menggambarkan kekuatan skuad Garuda yang sebenarnya. Sekalipun berada di ranking 147, SOHVN mengakui hal tersebut karena tim asuhan Shin Tae-yong dinilai jauh lebih kuat daripada tim yang berada di ranking yang setara. Ranking 147 FIFA untuk Indonesia pada saat ini tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan tim besutan Shin Tae-yong, kata Soha. Soha menggarisbawahi bagaimana Shin Tae-yong mengubah timnas Indonesia menjadi jauh berkualitas. Yang paling disoroti adalah kemampuan menemukan bakat-bakat muda yang kini sukses menjadi andalan di tim senior. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar belakangan ini berkat kehadiran banyaknya pemain muda yang berkualitas, tambah Soha. Vietnam dirasa waspada karena akan berjumpa timnas Indonesia di dua ajang besar, yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Away ke Irak dan Filipina, timnas Indonesia bukakan sepanggil nama baru. Timnas Indonesia membuka peluang memanggil darah segar alias pemain-pemain baru untuk laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASI, di mana skuad Garuda akan memulai laga grup F dengan tandang ke markas timnas Irak dan lanjut Filipina. Asisten pelatih timnas Nova Arianto mengungkap bahwa pihaknya berpeluang memanggil sejumlah pemain baru untuk mengisi skuad Garuda di ronde kedua itu. Namun itu semua masih menunggu hasil pantauan tim pelatih dan juga tentunya penilaian Shin Tae-yong. Kalau wajah baru yang dipanggil pasti ada karena kita akan memantau semua pertandingan di BRI Liga 1. Ada beberapa pemain yang masuk radar kami dan akan dipantau kembali dalam kompetisi, ungkap Nova Arianto. Apakah itu akan dipanggil pada periode jeda internasional selanjutnya atau tidak, akan kita lihat, sambung Nova. Menarik dinantikan bagaimana tim pelatih akan meramu timnas Garuda demi target lolos ke Piala Dunia 2026. Hat-trick Dimas Derajat di timnas Indonesia harus dibayar mahal. Dimas sebenarnya tampil solid dan sukses mencetak hat-trick pada laga leg pertama putaran pertama kualifikasi melawan Brunei Darussalam. Namun pemain asal Persikabo itu tiba-tiba menghilang di leg kedua. Nama Dimas tidak masuk dalam susunan pemain skuad Garuda pada laga Selasa malam lalu. Bahkan dia tidak masuk dalam daftar pemain cadangan di laga tersebut. Selain itu ada Elkan Bagot yang tiba-tiba tidak masuk dalam daftar. Asisten pelatih Nova Arianto mengabarkan memang kondisi kedua pemain tersebut tidak fit. Shin Tae-yong akhirnya mencoret Dimas dan Elkan untuk duel leg kedua. Namun Nova tidak menjelaskan alasan sebenarnya pencoretan ini. Iya benar, kemarin Elkan Bagot dan Dimas Derajat tidak bisa bermain karena ada masalah dengan kondisi dari kedua pemain itu, kata Nova. Terbaru pelatih Persikabo Aji Santoso memberikan kabar cedera Dimas Derajat. Penyerang berusia 26 tahun tersebut mengalami cedera hamstring.